Selamat pagi anak-anak kelas 5. Setelah berweekend, hari ini kita belajar kembali ya. Nah, pada hari Senin, tanggal 9 November 2020, kita mulai belajar kembali dengan pembelajaran mata pelajaran bahasa Indonesia. Hari ini kita belajar tema yang kelima. Apa judulnya? Boleh lihat di bukunya sekarang ya. Tema 5 itu tentang Borobudur, keajaiban dunia. Namun pelajaran inti dari tema ini adalah kalimat majemuk setara. Namun sebelumnya kita menjelajah dulu Borobudur itu di mana dan bagaimana ya. Di sini kita jelaskan bahwa Borobudur itu merupakan salah satu dari 7 keajaiban dunia. Namun saat ini sudah terlupakan dari ke-7 keajaiban itu. Karena kenapa? Sekarang ini banyak penemuan-penemuan baru yang masuk ke daftar keajaiban dunia. Nanti boleh dibaca di internet atau di sumber lainnya biar untuk menambah wawasan anak-anak ya. Siapa yang pernah ke Borobudur? Nah, yang sudah pernah ke Borobudur lihat gambarnya, atau yang belum boleh lihat gambarnya itu pada halaman 65 ya. Itu adalah gambar Candi Borobudur ya. Kita lihat lagi di sebelahnya ada beberapa gambar, terdapat patung-patung ya. Itu semuanya ada di Candi Borobudur, lihat halaman 67. Nah, itulah kira-kira bayangan candi-candi yang ada di Candi Borobudur ya, halaman 67. Nah, baik, sekarang teacher bacakan dulu. Itu ada sebuah wacana untuk dibacakan guru. Jadi anak-anak boleh menyimaknya ya. Kita dari paragraf 1 teacher bacakan. Borobudur, mahakarya budaya Indonesia. Borobudur merupakan candi Buddha. Borobudur dibangun oleh Raja Samaratungga dari Kerajaan Mataram kuno. Menurut cerita masyarakat, orang yang berjasa merancang Candi Borobudur bernama Gunadarma. Borobudur dibangun di perbukitan terbentang seluas 15.129 meter persegi dan tersusun atas lebih dari 50.000 meter kubik batu andesit. Banyak sekali ya. Masa pembangunannya mencapai setengah abad dan melibatkan seluruh rakyat Kerajaan Mataram kuno. Para pekerja mengambil batu dari Sungai Elo dan Progo yang terletak 2 km menuju ke lokasi pembangunan candi. Kabarnya banyak pekerja yang meninggal dalam perjalanan tersebut. Akibat kejadian ini, Raja Samaratungga mengubah cara pengambilan batu dengan teknik semutan. Ribuan pekerja dikerahkan untuk berdiri berjajar dari sungai ke lokasi candi. Batu diambil oleh orang yang berdiri di tepi sungai dan diserahkan kepada orang di sampingnya secara berurutan hingga mencapai tujuan. Kurang lebih 2 juta potong batu dipahat dan disusun membuat punden berundak 10 tingkat. 6 tingkat paling bawah berbentuk persegi, 3 tingkat di atasnya berbentuk lingkaran. Sedangkan tingkat tertinggi berupa stupa Buddha. Stupa Buddha tersebut berdiameter 9,9 meter, tinggi 7 meter dan menghadap ke arah barat. Secara keseluruhan terdapat 1460 relief yang dipahat di dinding candi dan 504 stupa Buddha yang tersebar di kompleks Candi Borobudur. Wah, luar biasa sekali bukan? Kemegahan arsitektur Candi Borobudur sulit ditandingi karena selain memiliki ribuan relief yang dipahat secara detail, candi ini dibangun tanpa menggunakan semen sebagai perekat. Batu-batu tersebut disusun menjadi satu kesatuan dengan sistem saling mengunci yang kuat dan kokoh. Candi Borobudur yang berbentuk punden berundang ini tidak ditemukan di negara manapun. Hal inilah yang menjadi ciri khas arsitektur Borobudur hingga diakui sebagai satu di antara keajaiban dunia. Nah, itu cerita tentang Borobudur ya. Ternyata ceritanya menarik ya. Di sini sejarah berdirinya Borobudur itu. Bayangkan zaman dahulu tidak seperti sekarang. Kalau sekarang alat-alat sudah serba canggih ya. Jadi kalau mau bangun gedung-gedung bertingkat sekarang ini hanya menggunakan alat-alat yang sudah canggih tersebut. Tetapi bayangkan pada zaman dahulu alat-alatnya masih sederhana, bahannya pun didapatkan dari alam. Tetapi
masih berdiri kokoh sampai saat ini. Hebat ya berarti orang zaman dahulu ya. Nah, di sini cerita tentang berdirinya Borobudur ya, dibangun oleh masa Raja Samaratungga, berasal dari Kerajaan Mataram kuno ya. Jadi Borobudur ini merupakan peninggalan Candi Buddha ya. Nah, di situ ada beberapa kata yang dicetak tebal warna merah jambu, warna pink ya. Itu memiliki arti, bisa dilihat pada halaman 67 kamus kecil. Di situ ada kata mahakarya. Mahakarya itu apa sih? Nah, mahakarya itu artinya hasil pekerjaan yang luar biasa. Kemudian ada kata batuan gesit, itu batuan keras, abad 100 tahun. Kemudian ada pundan berundak, bangunan pemujaan tradisi yang bentuknya persegi 4 ya. Kemudian ada stupa, patung dari batu ya, merupakan bangunan suci agama Buddha. Nah, itu ada patung-patung batunya di gambar itu ya. Nah, itu stupa. Di sekolah kita ada kan patung ini. Kemudian ada relief, itu gambar timbul pada dinding. Ada arsitektur, seni dan ilmu merancang serta membuat bangunan. Yaitu arti penambahan kosakata dalam kamus kecil dari wacana Borobudur Mahakarya Budaya Indonesia ya. Nanti untuk lebih lanjutnya boleh searching atau cari buku sumber lainnya ya. Nah, dan hari ini kita masuk pelajaran inti, yaitu kalimat majemuk setara. Dan teacher tadi ya, anak-anak boleh menyimak bukunya pada halaman 74. Di halaman 74 itu ada penjelasan kalimat majemuk setara dan jenis-jenisnya. Sebelumnya kita sudah belajar kalimat majemuk ya. Kalimat majemuk siapa yang masih ingat? Ya, benar sekali ya. Kalimat majemuk kalimat yang menggabungkan dua kalimat atau lebih. Nah, di sini ada kalimat majemuk setaranya. Kalimat majemuk setara itu kalimat yang dibentuk dari gabungan beberapa kalimat tunggal yang setara. Itu arti kalimat majemuk setara. Kemudian ada 3 jenis kalimat majemuk setara. Yang pertama kalimat majemuk setara sejalan, kemudian setara memilih, dan terakhir adalah setara berlawanan. Satu-satu kita bahas. Kalimat majemuk setara berjalan itu kalimat ini digunakan untuk menunjukkan dua hal yang terjadi pada saat yang bersamaan. Contohnya, ini ada 2 kalimat ya, kalimat 1 dan 2. Kalimat satunya berbunyi Nesya sedang bermain piano. Kemudian kalimat 2, Doni sedang membaca buku. Kita gabungkan menjadi kalimat majemuk setara ya. Di sini tidak ada kata yang berulang, jadi bisa digabung. Nesya sedang bermain piano dan Doni sedang membaca buku. Di sini ada kata dan ya. Nah, kata dan ini merupakan kata penghubung yang digunakan pada kalimat majemuk setara berjalan. Selain dan ada kata serta dan lalu ya, bisa menggunakan kata penghubung serta atau lalu. Contohnya misalnya seperti ini. Kakak menuliskan alamat di sampul surat lalu mengirimkannya ke kantor pos. Nah, itu merupakan kalimat majemuk setara sejalan ya. Paham ya? Selanjutnya ada kalimat majemuk setara memilih. Memilih, dia memilih jadi menggunakan kata penghubung atau. Contoh kalimat 1 di sini, ayah ingin Doni menyapu halaman sore itu. Kalimat 2-nya, ayah ingin Doni mengepel lantai sore itu. Nah, di sini ada beberapa pengulangan kata. Di sini ada kata ayah ingin Doni. Nah, ini kalimat 2 juga, ayah ingin Doni. Kemudian ada kata sore itu, diulang-ulang ya. Nah, tapi kalau sudah masuk ke dalam kalimat majemuk setara, pengulangan katanya dibuang, digunakan 1 kali saja. Ya, jadi ayah ingin Doni menyapu halaman atau mengepel sore itu. Ya, memilih. Jadi kalau memilih menggunakan kata penghubung atau. Selanjutnya yang terakhir kalimat majemuk setara berlawanan. Kalimat majemuk setara berlawanan itu menunjukkan 2 hal yang saling berlawanan. Contohnya, Doni sedang membaca buku. Doni tidak suka membaca buku majalah. Nah, kita gabung jadi kalimat majemuk
majemuk setara berlawanan. Jadi Doni senang membaca buku, tetapi, nah di sini kata penghubungnya tetapi ya, tetapi tidak suka membaca majalah. Doninya 2 kali nih. Kita pakai sekali saja ya, tidak usah 2 kali. Di kalimat majemuk setara berlawanan juga bisa menggunakan kata penghubung namun ya, selain dari tetapi. Nanti untuk lebih pahamnya ada beberapa latihan. Di situ bisa dikerjakan untuk melatih pemahaman kalian ya. Untuk kalimat majemuk setara berlawanan, memilih dan sejalan, itu sampai di sini saja dulu penjelasan dari teacher. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar.